izin untuk nanti melakukan observasi ketika Pak Aris melakukan pembelajaran. Ini Pak Aris, sebelum Pak Aris melakukan observasi, ini ada beberapa mungkin nanti pertanyaan yang mungkin nanti Pak Aris bisa gunakan untuk sebagai acuan ketika observasi, begitu ya Pak. Pak Aris, saya ingin tahu tujuan pembelajarannya Pak Aris apa nanti ketika melakukan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran matematika ini adalah mengenal bilangan jelas Ya. agar anak-anak memahami ukuran bilangan dan juga cara menulis bilangannya ya. Oh, berarti anak-anak mengenalkan dulu begitu Pak ya, pembelajaran matematika ya Pak, khususnya angka 11 sampai 20. Kemudian nanti Pak Aris kira-kira pengembangan yang bagaimana yang hendak Pak Aris inginkan nanti ketika pelaksanaan pembelajarannya? Untuk arahnya di kelas Ya. pembelajarannya secara apresiasi. Kemudian Pak Aris bisa menggunakan media yang seperti apa Pak? Untuk media yang digunakan menggunakan satu bilangan dari bilangan 11 sampai 20. Ya. Kemudian ada lagi Pak penggunaan medianya? Juga menggunakan LCD virtual. Ada video juga begitu Pak ya. Agar anak-anak lebih mudah memahami lewat video, lewat. Karena ini kelas 1 ya Pak Aris ya. Harus belajar yang komputer juga. Kemudian Pak Aris itu tadi mungkin pengembangan yang ingin Pak Aris capai begitu ya Pak. Tentunya ada strategi atau sesuatu yang perlu diterapkan agar pengembangan tersebut menjadi nyata begitu Pak. Pak Aris bisa menggunakan strategi apa Pak yang perlu dipersiapkan nanti? Strategi akan menggunakan strategi Di dalam pengelolaan kelas tadi Pak Aris bisa menggunakan saya bagi kelompok ya. yeah. Kelompok seperti kami itu ada 6 kelompok. Ya. Gunakan strateginya kita saling bermain. Kita saling bermain. Itu nanti kami akan menyampaikan ke para terdidik dari masing-masing kelompok tadi ada perwakilannya, itu nanti kita panggil untuk melakukan pengurutan bilangan dari 11 sampai Jadi per kelompok begitu Pak Aris ya. dan itu kami acak sehingga dari bilangannya saya acak tadi manakah kelompok tadi yang mampu untuk mengurutkan bilangan tersebut. Tentunya untuk ini Pak pengelolaan kelasnya Pak Aris agar anak-anak istilahnya bisa tetap tertib Pak Aris menggunakan itu biasanya. Strategi dalam belajar ini kami lakukan secara fun, bermain belajar. Seperti dengan kelompok tadi itu juga kami sendiri dengan kegiatan SPD ya, anak-anak fokus kembali. Selain itu juga anak-anak tetap fun dan tujuan utamanya adalah anak mampu dan memahami bilangan 11 sampai 20 dan mampu juga menulis dan belajar. Berarti nanti ketika penerapan pembelajaran diferensiasinya tadi Pak Aris pakai metode apa Pak Aris? Untuk penugasan secara langsung Iya. kita buatkan KPJ, jadi kita sepakat KPJ sesuai dengan kelompoknya tadi. Saya untuk menulis bilangan. KPD-nya secara berkelompok begitu Pak Aris ya. Iya. Kemudian pakai mungkin model pembelajaran apa Pak Aris yang bisa diterapkan ke anak-anak kelas 1? Dari pembelajarannya DBL bisa Pak? Belum ya Pak ya? Oh ya. Iya. Berarti tadi LKPD secara berkelompok ya Pak? Iya. Model pembelajarannya bisa DBL belum bisa ya Pak Aris?
sekian ya Pak Aris untuk pemaparannya. Oke, cukup dari saya Pak Aris untuk observasinya. Pak Aris nanti tinggal melakukan pembelajaran, kemudian juga persiapannya strateginya sudah tadi disampaikan Pak Aris juga. Semangat Pak Aris, semoga lancar nanti dalam pembelajarannya. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Pak wabarakatuh. Aris, selamat siang Bu Erita, selaku ganti saya. Bagaimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah sehat Bu Sari. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Jadi gini Pak Aris, kemarin Pak Aris sudah melakukan pembelajaran untuk Pak. Kemudian saya mau izin untuk hari ini melakukan percakapan sebentar. Ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran yang dilakukan Pak Aris kemarin, yaitu percakapan tentang ya Pak pasca observasi gitu Pak Aris. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Aris, bagaimana Pak perasaannya ketika Pak Aris kemarin sudah melakukan pembelajarannya Pak? Alhamdulillah setelah saya melakukan pembelajaran anak-anak, saya merasa senang dan bersyukur. Iya. Walaupun ada kendala maupun hambatan, yaitu bisa kami jadikan bahan evaluasi untuk beberapa berikutnya. Jadi sangat berarti belajar pada waktu kemarin. Kemudian bagaimana Pak Aris proses pembelajarannya kemarin? Apakah sudah sesuai rencana atau belum Pak? Untuk pembelajaran kami kemarin sesuai dengan tahapan yang ada di mobil, sudah berjalan dengan lancar. Walaupun ada yang perlu dievaluasi dan tidak kendala-kendala tadi itu bisa jadi catatan kami sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran tentunya yang lebih baik. Berarti prosesnya sudah sesuai dengan rencana ya Kak ya, yaitu kegiatan awal, inti penutup sudah berjalan ya Kak. Kemudian Pak Aris, apakah ada hambatan Pak ketika Pak Aris melakukan proses pembelajaran kemarin? Karena siswa yang kami bimbing dan ajar ini adalah siswa peralihan transisi dari TK ke SD, dan juga pembelajaran yang kami lakukan baru 2 bulan 3 bulan berjalan dari. Jadi usia anak yang peralihan dari TK ke SD ini kan butuh penanganan tersendiri yang itu harus kami lakukan sesuai dengan pembelajaran ke kanak-kanak seperti anak di TK itu tadi. Belajar yang menyenangkan. Betul, belajar yang menyenangkan, butuh breaking yang bervariasi sehingga konsentrasi anak itu bisa kembali lagi ke semula. Iya. Ketika ada hambatan tadi Pak Aris, kira-kira Pak Aris ya, apa penyebabnya apa? Ketika muncul ada hambatan waktu pembelajaran kemarin, penyebabnya? Makanya karena si anak-anak yang tahapan transisi dari TK itu usianya dan juga tingkat kecerdasan dari anak kita yang beragam, sehingga kami butuh metode dan pendekatan yang
lebih tepat lagi, terutama pada SPP yang kami sampaikan ke anak-anak waktu pembelajaran itu. Kemudian Pak Aris, tentunya tadi sudah gambarkan penyebabnya tadi mungkin pengkondisian kelasnya begitu. Bagaimana caranya Pak Aris untuk mengatasi hambatan tersebut, Pak Aris? Jelas saya akan mencari referensi, maksudnya referensi speaking, agar saya pada waktu pembelajaran itu bisa mengkondisikan peserta didik dengan bervariasinya speaking tadi itu. Mungkin referensinya bisa diambil dari mana aja, Pak Aris? Saya bisa ambil dari YouTube, Google, dan juga membaca referensi yang ada di sekolah ini dari perpustakaan sekolah. Baik, itu adalah nanti bisa diatasi melalui referensi begitu ya Pak Aris, tentang bermacam-macam speaking untuk pengkondisian begitu ya Pak Aris. Kemudian Pak Aris, kapan kira-kira Pak Aris bisa menerapkan pengkondisian kelas tadi agar lebih tertib dengan melakukan berbagai macam speaking tadi? Setelah kemarin aku belajar dan ada hambatan dan di balik kelas saya akan melakukan perbaikan agar kondisi seperti itu lebih baik lagi. Terus setelah pembelajaran berlangsung dan akan kami lakukan minggu depannya bentar. Berarti di pembelajaran selanjutnya seperti Pak Aris ya. Baik, cukup itu Pak Aris yang dapat saya berikan pertanyaan ke Pak Aris tadi. Intinya pembelajaran dari Pak Aris sudah berjalan dengan baik, namun dalam pengkondisian kelasnya tadi ya Pak, berhubung kelas 1 jadi ada transisinya tadi, jadi Pak Aris akan belajar lebih lagi di dalam melakukan speaking begitu ya Pak Aris. Baik Pak Aris, terima kasih, tetap semangat dalam pembelajaran Pak Aris, tetap semangat belajar begitu ya. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.